Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1961. Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Earl sekarang adalah menghancurkan pelatih hewan itu. Setelah itu, dia melepaskan tangannya untuk bersatu dengan Spider Girl dan yang lainnya dan membunuh Li Dong. Ini adalah rencana sang Earl. Menurutnya, kekuatan gabungan dari ketiga gadis laba-laba dan yang lainnya sangat kuat, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menahan Dewa Perang Timur. Pada saat yang sama, gadis laba-laba dan badut juga memiliki tank, dan mereka langsung bergegas menuju Li Dong. Untuk sementara, Li Dong ditahan untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk membantu pelatih hewan. Melihat pemandangan ini, wajah pelatih hewan itu sedikit berubah. Hah! Kemudian, pergelangan tangannya bergetar. Sebuah belati tajam muncul, dan kemudian, memegang belati di tangannya, dia menusuk jantung sang Earl dengan ganas. Dia tahu betul bahwa Li Dong tidak bisa membantunya untuk sementara, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi jurus pamungkas Earl. Menghadapi serangan pelatih, sang Earl tidak menghindar sedikit pun. Ketika belati ditusuk, telapak tangannya patah, dan belati jatuh ke telapak tangannya. Pelatih itu terkejut, dia tidak berharap sang Earl berani mengambil belati dengan telapak tangannya. Minum. Pelatihnya membanting keras, memegang belati dan menyodok ke depan, tapi sayangnya, belati sulit untuk didorong. Dia mencoba lebih keras lagi, mencoba menarik belati dari telapak tangan Earl. Namun, belati itu sepertinya menyatu dengan telapak tangan Earl, dan masih tidak ada cara untuk memindahkannya. Kematian pengadilan. Pelatih itu marah. Earl adalah yang pertama dari 8 jenderal, sangat kuat, dia tahu ini dengan sangat baik. Dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari lawan dalam hal apapun, tetapi langkah pertama dikendalikan oleh lawan, yang membuat pelatih hewan merasa sedikit tidak yakin dengan wajahnya. Mengapa Anda harus membiarkan saya melewati 2 atau 3 trik sebelum bergerak? Bukankah itu terlalu tidak wajar bagimu untuk melakukan ini? Apakah Anda tidak berbicara tentang kesetiaan? Pelatih tidak lagi memegang belati dan menusuk ke depan, juga tidak menarik belati dan mundur. Bab 1962. Dia ingin memotong semua daging di jari dan telapak tangannya. Namun, hasilnya sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Kekuatan sang Earl jauh lebih besar daripada dirinya, bahkan jika sang pelatih mengaduk dengan kuat, belati itu tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, tubuh sang Earl bergerak maju dan mengangkat kakinya. Terkunci. Tendangan ini sangat cepat dan kuat, dan menendang ke arah selangkangan pelatih. Dia akan membuat pelatih hewan benar-benar berubah menjadi kasim. Saya harus mengatakan bahwa hitungannya masih sangat rendah di tulangnya. Dia sudah kecil sejak dia masih kecil, dan dia memusuhi semua pria kaya dan tampan di dunia. Terlebih lagi, wanita yang dicintainya dirampok oleh seorang Gao Fushuai, yang membuatnya menganggap Gao Fushuai sebagai musuh hidup. Dia mati-matian menyambar wanita tinggi, kaya dan tampan, dan kemudian bermain dengan mereka sembarangan, hanya untuk memuaskan kesombongannya dan menginjak-injak martabat orang yang dia benci. Pelatihnya adalah pria yang tampan, bagaimana dia bisa membiarkannya menghancurkan hidupnya? Anda bisa menamparkan wajah saya, tetapi Anda tidak bisa menendang bola saya. Pelatih itu marah. Sangat marah. Bajingan sialan, kamu orang jelek, mencari kematian. Pelatih meraung, tiba-tiba menyerahkan belati, dan mundur. Jari-jari kakinya sedikit menyentuh tanah, dan tubuhnya bersandar ke belakang dan terbang menjauh. Dalam proses lepas landas dan mendarat, 2 pistol dimulai. Bang-bang, 3 tembakan berturut-turut, menembak ke atas, tengah dan bawah. Pelatih yang tahu cara menghargai amunisi sebelumnya, kali ini dia memiliki energi yang cukup untuk membunuh sang Earl.
Di antara 8 jenderal perang, kekuatan pelatih milik menengah dan atas, tetapi pertempuran jarak dekat tidak terlalu kuat, kelebihannya adalah keahlian menembaknya. Pistolnya dibuat khusus, bahkan pelurunya dibuat khusus, terkenal di Skynet dan bahkan pembunuh dunia. Pistolnya disebut Eye of Death. Bab 1963. Bahkan Sang Earl harus menghindari peluru pelatih. Meskipun Grandmaster kuat, dia tidak kebal, jika dia dipukul, dia akan mati. Bahkan Li Dong, meskipun dia bisa menghindari peluru, dia pasti tidak berani melawan. Kekuatan peluru jelas bukan sesuatu yang ingin dilawan oleh manusia. Saya melihat bahwa Sang Earl menembak tubuhnya di tempat, dan tubuhnya naik ke udara 90 derajat di tempat. Kecepatan Earl cepat, tetapi pelatihnya lebih cepat. Ketika tubuh Earl naik ke langit, tubuhnya sudah tergeletak di tanah, dan kemudian 3 peluru ditembakkan lagi dari bawah ke atas. Bang-bang, kecepatannya sangat cepat, hampir tanpa henti. Kali ini, pemotretan dalam bentuk produk. Dia ingin menyegel jalur keberadaan Earl, sehingga dia tidak memiliki pengaruh di dalamnya. Sayangnya, pistol pelatih tidak bisa seperti di TV dan film. Pelurunya tidak ada habisnya dan tidak pernah bisa ditembakkan. Dia ingin mengganti peluru. Meskipun ketika pelatih selesai memainkan sekotak peluru, 1 kotak peluru khusus telah diganti. Bahkan jika dia tertunda kurang dari 1 detik. Namun, kurang dari 1 detik ini sudah cukup bagi seorang master untuk melakukan banyak hal. Saya melihat bahwa tubuh Earl benar-benar mengubah postur di udara, dan dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. 3 peluru menggosok sisi tubuhnya dan mengenai langit-langit. Dan tubuhnya juga langsung jatuh. Pada saat ini, pelatih baru saja mengganti peluru, siap untuk menaikkan moncong lagi untuk menembak. Namun, kaki Kaun membanting ke arahnya. Pelatih terkejut, dan segera berguling. Earl melangkah untuk mengikuti, menginjak kepala pelatih dengan setiap kaki. Dengan setiap langkah, tulang-tulang di tubuh Earl patah, yang terdengar sangat aneh. Ketika Sang Earl bertarung dengan pelatih hewan, 3 tank, badut, dan gadis laba-laba menerkam Li Dong pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga menembak bersama, dan mereka semua menunjukkan gerakan pembunuh terbesar mereka. Bab 1964. Karena mereka semua tahu bahwa pria di depan mereka bukanlah orang biasa. Lawannya adalah Dewa Perang Timur. Bertarung sendirian, mereka jelas bukan lawan. Mereka tidak ragu tentang ini. Lagi pula, penata rambut ada di sana, jadi mereka bertiga harus melakukan yang terbaik. Selain itu, mereka tidak mengharapkan ketiganya bekerja sama untuk saling mengalahkan. Ide mereka sederhana, yaitu berpegangan pada satu sama lain, memberikan waktu kepada Sang Earl, dan membiarkan Sang Earl menyingkirkan pengkhianat Yesus. Menghadapi pengepungan 3 tuan besar, ekspresi Li Dong tetap tenang. Bedanya, dia memegang jarum perak di kedua tangannya. Apakah ini senjatamu? Kamu meremehkan kami, pergi ke neraka. Teng melihat jarum perak di tangan Li Dong dan langsung marah. Dia merasa bahwa penggunaan jarum perak oleh Li Dong sebagai senjata melawan mereka merupakan penghinaan bagi mereka. Tangannya tidak memiliki senjata lain, tetapi tangannya, yang mengenakan sepasang sarung tangan baja, meluncur langsung ke leher Li Dong. Senjata gadis laba-laba adalah belati yang aneh. Menuju garis tengah Li Dong dan Xia San Lu, menyerang dada, perut, dan pahanya, semua bagian ini adalah targetnya. Adapun badut, dia tidak tahu kapan dia memiliki pedang ekstra di tangannya. Apalagi dia yang tercepat, seperti hantu. Dalam sekejap, Li Dong dan mereka bertiga saling bertarung. Bang bang bang. Begitu kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain, kesenjangan kekuatan benar-benar terungkap. Meskipun gadis laba-laba memiliki 3 orang di pihak mereka, kekuatan yang benar-benar diledakkan Li Dong langsung menghancurkan mereka. Segera setelah dia bertarung, dia melihat gadis laba-laba mengerang langsung dengan tangki, dan sosoknya mundur dengan keras.
Badut menggunakan keunggulan kecepatan untuk menyelinap serangan di samping dari waktu ke waktu. Tapi ini tidak berguna untuk Li Dong. Pada saat berikutnya, taktik gadis laba-laba dengan tangki mulai menjadi berantakan, dan langkah kakinya mulai tidak menentu. Selain nyaris tidak bertahan dengan gerakan yang mengancam jiwa, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Bab 1965. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gelombang turbulen muncul di hati gadis laba-laba. Meskipun dia mengira pihak lain akan kuat, dia tidak bisa membayangkan bahwa itu akan begitu kuat. Dalam hidupnya, dia telah bertemu tuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya raja yang dapat memberinya rasa penindasan seperti itu. Dan sekarang, ada satu lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka akan gagal cepat atau lambat. Konsekuensi dari kekalahan adalah kematian. Sementara gadis laba-laba dan Teng menghadapi penindasan Li Dong, badut itu mencari peluang di dekatnya. Akhirnya, dia melihat peluang bagus untuk serangan diam-diam. Namun, hampir pada saat yang sama, badut itu tiba-tiba merasa kedinginan. Sebagai pembunuh top, reaksi pertamanya adalah melarikan diri. Lari dengan kecepatannya yang sangat cepat. Namun, dia masih selangkah lebih lambat, selangkah terlambat. Dia adalah seorang badut yang tercepat dari 8 jenderal. Bahkan Raja Agung pernah memuji kecepatannya, yang selalu dia banggakan. Dia selalu bangga akan hal itu. Alasan mengapa dia memiliki kecepatan langka di dunia adalah karena pengalaman berharga yang dia dapatkan dari melarikan diri berkali-kali dari hidup dan mati. Menurutnya, selama dia masih hidup, dia bisa melawan. Kali ini tidak terkecuali. Saat dia merasakan hawa dingin, tubuhnya sudah mulai melakukan gerakan mengelak. Dia pikir dia bersembunyi. Bagaimana bisa tidak mungkin untuk melarikan diri? Kecuali raja datang sendiri, jika tidak, tidak ada yang bisa menangkap jejaknya. Namun, kenyataan selalu begitu kejam. Cahaya perak berkedip, dan punggungnya yang dingin menjadi lebih dingin. Dia terkejut, mengetahui bahwa saya terluka. Bab 1966. Dia bisa merasakan sensasi pisau tajam menusuk pakaian dan kulit. Meskipun sangat ringan, sangat cepat, sangat ringan sehingga dia hampir tidak menyadarinya. Ketika dia melarikan diri dari posisi 10 meter dan berdiri diam, baru saat itulah dia merasakan sakit kepala yang menyayat hati di punggungnya. Menjangkau dan menyentuh, sayatan panjang dibuat di punggungnya. Apalagi lubangnya dalam. Titik awalnya adalah kulit yang terkelupas, dan darah hangat yang berlendir. Aku terluka. Mata badut itu melebar. Dia tidak bisa mempercayai semua ini. Dia benar-benar terluka ketika dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia berbalik dan menatap Li Dong dengan ekspresi yang luar biasa. Dia memegang 2 jarum perak di tangannya, tetapi itu mengejutkan. Meskipun ada perbedaan besar dalam estetika antara Cina dan Barat, ketika badut melihat pria berwajah oriental di depannya, dia masih merasa bahwa dia adalah pria cantik yang langka. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kecantikan atau tidak. Yang paling mengejutkannya adalah temperamen pihak lain. Temperamen semacam ini sangat unik, seperti prajurit kuno, seorang ksatria. Statis hangat dan lembab seperti batu giok, gerakan seperti dewa perang, dan membunuh seperti memotong rumput. Bagaimana bisa ada karakter seperti itu di era seperti itu? Dia akhirnya mengerti, tidak heran semua orang mengatakan bahwa raja hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Dewa Perang Timur. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dibandingkan dengan lawan, prajurit dan pembunuhnya sendiri sangat jauh di belakang. Li Dong juga terkejut. Kejutan semacam ini telah mencapai titik kejutan. Dia percaya diri dengan tembakannya barusan, dan bahkan lebih percaya diri dalam pukulan yang dia banting. Namun, serangan mendadaknya gagal membunuh badut itu. Itu hanya membuat luka di punggungnya. Kamu tidak buruk. Li Dong menatap badut itu dan berkata ringan. Bab 1967.
Dia bangga bisa lolos dari pukulannya sendiri. Mendengar ini, badut itu tiba-tiba menjadi marah. Jika raja memujinya seperti ini, dia akan sangat senang. Tapi orang yang mengatakan ini adalah dewa perang timur dan musuh terbesar mereka. Ini membuat badut merasa bahwa orang lain menertawakannya. Tetapi bahkan jika dia marah, dia tidak berani naik lagi. Hanya bercanda. Anda tidak bisa membiarkan Li Dong menusuk tenggorokannya dengan jarum perak, kan? Ketika gadis laba-laba dan Teng, yang bertarung dengan Li Dong, melihat adegan ini, mereka menyipitkan mata pada saat yang sama. Bagaimana orang bisa memiliki kecepatan seperti itu? Bagaimana orang bisa mengeluarkan serangan barusan? Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap pukulan itu. Ketika mereka bereaksi, mereka akan menyerang badut Li Dong, tetapi Li Dong langsung membuat lubang besar di belakang dengan jarum perak. Mengambil keuntungan dari celah antara serangan Li Dong pada badut, gadis laba-laba itu bergerak lagi. Tangannya sama, filamen yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, membentuk jaring laba-laba dalam sekejap, diselimuti ke arah Li Dong. Pada saat yang sama, Tang Qi juga meraung, sepasang tangan besi, yang mengandung aura menakutkan, menghantam dada Li Dong dengan keras. Kemanapun dia pergi, ada ledakan sonik yang keras bahkan di udara. Pada saat ini, bahkan sebuah batu besar harus dihancurkan menjadi bubuk. Serangga kecil. Li Dong mendengus dingin, menuangkan mesin ki ke jarum perak, dan menyapu ke depan. Kotoran. Jaring laba-laba terbelah langsung menjadi dua dan jatuh ke tanah. Selain itu, tangan kirinya mengepal, dan dia melemparkan pukulan tanpa keinginan. Ledakan. Tinju Li Dong bertabrakan dengan tangan besi Tang Qi di saat berikutnya. Tanah di tengah mereka langsung runtuh, Li Dong tidak bergerak sama sekali, dan kulit tinjunya tidak rusak sama sekali. Di sisi lain, Tang Qi terbang terbalik seperti bola meriam, menabrak dinding dengan keras, jatuh ke tanah, dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dengan pukulan ini, dia tidak terluka ringan. Bab 1968. Untuk Li Dong, apakah itu badut, gadis laba-laba, atau Teng, itu sama saja. Tidak akan terlalu sulit untuk membunuh mereka. Karena badut itu tidak bertarung, dan gadis laba-laba dan Teng itu bergegas lagi, dia tidak keberatan membunuh mereka terlebih dahulu. Melihat bahwa jaring laba-laba dihancurkan dan Tang Qi dipukuli dan diterbangkan, wajah gadis laba-laba berubah lagi. Namun, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia memilih untuk menyerang Li Dong lagi. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan partikel kaca ke arah Li Dong. Wajah Li Dong tetap tenang. Menghadapi partikel kaca itu seperti peluru, dia memegang dua jarum perak dan terus mengetuk ke depan. Ding-ding. Partikel kaca itu semuanya terlempar oleh jarum perak. Tidak ada yang bisa mendekati tubuh Li Dong. Apalagi manik-manik ini bukan manik-manik kaca biasa. Setiap kali Li Dong menyerang, satu akan pecah, dan manik-manik yang pecah mengeluarkan suara berderak. Dan, ada bau asam sulfat yang kuat. Jelas, begitu benda-benda ini mendekat, mereka dapat dengan cepat menimbulkan korosi pada tubuh manusia. Kemudian, Li Dong mengambil telapak tangan. Telapak tangan ini mengandung energi, dan secara langsung menghasilkan angin kencang, yang menerbangkan manik-manik ke arah gadis laba-laba. Setelah melihat ini, wajah gadis laba-laba itu tidak berubah. Tangannya kembali muncul dengan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian berubah menjadi jaring laba-laba yang relatif kecil, yang membungkus manik-manik dan kemudian berputar di tempat 180 derajat. Akibatnya, manik-manik itu berubah menjadi senjata tersembunyi lagi dan terbang menuju Li Dong. Klik, Li Dong meledak dengan pukulan, dan angin tinju yang kuat menghancurkan semua manik-manik. Dari pembunuhan Li Dong ke badut, ke wanita laba-laba dan serangan Teng, itu hanya masalah kilat dan batu api. Bab 1969. Dalam waktu singkat ini, Li Dong melukai Tang Qi dan bertarung melawan gadis laba-laba selama beberapa putaran. Tidak buruk.
Li Dong berkomentar. Dia awalnya berpikir bahwa di antara ketiganya, wanita ini harus menjadi yang terlemah. Tapi sekarang sepertinya lawannya adalah yang terkuat. Dia hanya menembak dan melukai Badut dan Teng, tetapi wanita itu tidak terluka olehnya, dan bahkan Li Dong tidak menyentuh tubuh orang lain. Dari sudut pandang ini, wanita ini, di antara para master hebat, sudah berada di puncak. Menurut perkiraan Li Dong, diperkirakan kekuatan lawan sebanding dengan Chen Xiaodao saat ini. Tentang melangkah ke eksistensi transenden setengah langkah. Tentu saja, orang yang kuat dari tingkat ini adalah keberadaan seperti dewa bagi orang biasa, tetapi di mata Li Dong, hanya seperti itu. Anda tahu, Cui Jiqing yang asli adalah transendensi setengah langkah yang nyata, dan tidak diselesaikan oleh Li Dong dengan pukulan. Li Dong melirik pelatih binatang buas yang berjuang keras dan tahu bahwa dia harus menyingkirkan ketiga orang ini sesegera mungkin. Jadi dia mengambil inisiatif. Tidak menukik, dan tidak berlari. Dia mengambil langkah dan berjalan langsung ke arah di mana gadis laba-laba itu berada. Badut yang telah melarikan diri dari lingkaran pertempuran telah melihat kengerian Dewa Perang Timur. Dia dan Teng tahu betul bahwa itu hanya gadis laba-laba dan sama sekali tidak ada cara untuk menghentikannya. Melihat tembakan Li Dong, badut itu saling memandang dengan Teng dan menembak lagi. Tangki itu masih merajalela, sementara badut itu ada di sana dan menyelinap dari belakang Li Dong. Di tangannya, selain pedang, ada juga tombak pendek senjata dingin kuno. P1 stol pendek hitam kurang dari 1 meter. P1 stol ini diberikan kepadanya oleh raja dan terbuat dari bahan luar angkasa. Ketika King memberinya senjata ini, dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup cepat, karena mereka adalah pembunuh dengan tujuan membunuh orang, dan senjata ini dapat membantu Anda. Pada hari kerja, badut tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Karena ia merasa memiliki speed dan sabar sebagai senjata sudah cukup. Memegang P1 stol itu tidak kondusif untuk perkembangan dan kerahasiaan sosoknya. Tapi sekarang, dia membutuhkan senjata ini. Itu dekat. Ini lebih dekat. Bab 1970. Badut itu sudah mengintai di belakang Li Dong, dan dia juga mengangkat pistol pendek hitam di tangannya. Suara mendesing. Sementara Teng dan gadis laba-laba itu dengan keras kepala menghadap Li Dong, badut itu menusukkan tombak pendek ke Li Dong dengan keras. Apa yang dia tuju adalah posisi jantung belakang Li Dong. Selama dia ditusuk oleh tombak pendek ini, dia pasti bisa membunuh dewa perang dari timur. Di benak badut, Li Dong telah diposisikan sebagai monster. Monster yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Dia ingin membiarkan pihak lain mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat itulah badut tidak bisa menyembunyikan napasnya. Bahkan, gerakannya terlalu besar, dan kepala tombak yang tertusuk sudah membawa suara siulan menembus udara. Melihat target sudah dekat, hati badut itu tiba-tiba mengendur. Bahkan jika lawan menyerang balik, seharusnya sudah terlambat. Namun, dia tidak melihat sedikit sarkasme di sudut mulut Li Dong. Hah! Tubuh Li Dong tiba-tiba membuat gerakan yang hampir seperti teleportasi. Dia menghilang langsung di tempat, dan kemudian muncul di samping badut dari udara tipis. Justru karena dia menghilang secara tiba-tiba, serangan antara gadis laba-laba dan Teng itu langsung meleset. Tentu saja, tusukan badut itu juga gagal. Ledakan. Kemudian, Li Dong meledak dengan pukulan. Pukulan ini masih belum mewah. Namun, di udara, ada ledakan sonik yang keras, dan bahkan lengan baju Li Dong terlempar menjadi suara berderak. Disertai dengan suara teredam, darah memercik kemana-mana. Kemudian semuanya kembali damai. Badut itu melewatkan satu tusukan dan berlari ke depan dengan terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh. Bab 1971. Dia menatap kosong ke lengannya, lengan yang memegang pistol pendek. Dentang. Pistol pendek masih di tangannya, dan seluruh lengan kanannya jatuh ke tanah.
Itu adalah pukulan Li Dong barusan, yang langsung memotong lengannya. Kekuatan seperti ini, kecepatan seperti ini, benar-benar menakutkan. Dan kali ini, pertempuran antara pelatih dan Earl telah berakhir. Dari awal pertempuran hingga saat ini, hanya beberapa menit telah berlalu. Tetapi beberapa menit ini membuat pelatih hewan merasa seperti detik dan tahun. Tidak mungkin, Earl terlalu kuat. Meskipun dia sama dengan Earl, keduanya adalah master hebat dan 8 jenderal, tetapi kesenjangan kekuatannya benar-benar tidak kecil. Dengan serangan sengit hitungan sepanjang jalan, pelatih sekarang tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Dia dikalahkan dengan mantap dan nyaris tidak bertahan. Yang lebih parah, dia akhirnya menabrak Earl, tetapi dia sepertinya menabrak pelat baja. Earl tidak ada hubungannya, tetapi pelatih itu sendiri merasa sakit kepala tinjunya akan pecah. Dia memukul puluhan pukulan berturut-turut, hitungannya masih tidak ada hubungannya, dan tinjunya hampir mustahil untuk dipegang. Bajingan. Dalam hal ini, meskipun pelatih marah, dia tidak berdaya. Dia merasa bahwa penghitungan itu disengaja. Sengaja melepaskan pintu kosong untuk membiarkan dirinya menyerangnya, untuk melukai tinjunya, tidak ada cara untuk mengekstrak kekuatan tubuh. Ini sudah berakhir. Earl memandang pelatih dan tersenyum dingin. Kamu pengkhianat, aku akan membuka pintu untuk raja sekarang. Saat dia berkata, dia menginjak tanah dengan tiba-tiba, mengepalkan tinjunya. Dentur. Saat berikutnya, tubuh Earl benar-benar mendengar suara ledakan tulang, seperti kacang goreng. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Bab 1972. Earl, yang awalnya seperti kurcaci, telah mengalami perubahan luar biasa di tubuhnya. Tubuhnya, apakah itu tulang atau otot, sebenarnya bengkak. Pembuluh darah di tubuhnya menggeliat seperti cacing tanah, terlihat sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa detik, sang Earl berubah dari lelaki tua kecil menjadi lelaki tua yang sangat kuat, besar. Melihat pemandangan ini, wajah pelatih hewan itu berubah drastis. Tanpa sadar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tulang pecah. Ini adalah keterampilan Piaget di bagian bawah kotak. Tidak hanya tubuhnya meningkat, pertahanan, kekuatan, dan kecepatannya juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Earl sebelum tulang meledak cukup menakutkan, dan sekarang Earl setelah tulang meledak, pelatih hewan bahkan lebih dari lawan. Mati. Earl mendengus dingin, mengepalkan tangan, dan meledak ke arah pelatih. Setelah melihat ini, pelatih tidak bisa menghindarinya, dan hanya bisa menangkis dengan kedua tangan. Ketika keduanya mengepal, tubuh Earl bergegas menuju pelatih. Karena tubuhnya penuh dengan tulang, tubuh sang Earl seolah memiliki kekuatan magis untuk melindungi tubuhnya. Seluruh tubuhnya telah menjadi pembunuh besar, dan tubuhnya seperti pelat besi yang bergerak. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, tubuh pelatih tidak bisa menahan pukulan yang begitu berat. Seluruh tubuhnya langsung tersingkir. Setelah terbang di udara untuk waktu yang lama, ia jatuh ke sudut dan menghancurkan beberapa perabot kayu solid. Muntah. Pelatih hanya merasa dadanya sesak dan tenggorokannya amis. Kepulan udara mengalir di dadanya, tidak bisa masuk atau keluar, hampir mencekik. Setelah dia berdiri, dia langsung menembak dirinya sendiri dan menamparkan perutnya dengan tamparan. Engah. Seteguk darah menyembur. Bab 1973. Kemudian, setelah memuntahkan beberapa suap darah lagi, dia merasa jauh lebih nyaman. Pistolnya jatuh ke tanah, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk mengambilnya. Dengan kekuatan telinga sang Earl, selama dia bergerak sedikit, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Brengsek, bagaimana kamu bisa bertarung seperti ini? Setelah orang ini meledak, diperkirakan dia memiliki setengah langkah kekuatan luar biasa, dan bahkan mendekati kekuatan luar biasa tanpa batas. Hati pelatih itu sangat pahit. Dia benar-benar tidak berdaya ketika menghadapi lawan seperti itu. Siapa yang bisa menyakitinya dengan kerja keras ini? Setelah menjatuhkan pelatih dengan tubuhnya,
Earl tidak berhenti. Tubuhnya bergegas ke depan lagi, dan membanting tinjunya ke arah pelatih. Beberapa suap dari kemacetan itu dimuntahkan, dan tubuh pelatih terasa jauh lebih nyaman, tetapi kekuatan tubuhnya sepertinya telah dikosongkan. Dia tahu bahwa jika dia mengangkat tangannya untuk menangkis saat ini, dia hanya akan mematahkan tulangnya dan merusak organ dalamnya. Dia menggigit lidahnya dan dengan kasar menggunakan keledai malas untuk berguling. Tubuh dapat menghindari posisi terselubung angin kepalan telinga Earl. Tinju sang Earl menghantam dinding bata beton. Telapak tangannya dan batu bata membuat kontak intim, dan sebagai hasilnya, batu bata itu dikalahkan dan tubuhnya patah. Tapi tinjunya tidak berubah sedikit pun. Hal ini membuat pelatih hewan berbaring di samping cantus lurus. Bukankah ini terlalu ganas? Jika kali ini mengenai tubuh, apakah masih ada kehidupan? Melihat Earl menyerang lagi, pelatih dengan cepat mengeluarkan tas transparan kecil dari sakunya dan membantingnya ke Earl. Earl memecahkan tas dengan pukulan. Tiba-tiba, berdengung, tawon yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari dalam, mengelilingi Earl. Alasan mengapa seorang trainer disebut trainer adalah wajar karena ia bisa menjinakkan hewan. Kecuali mastif wajah hantu, tawon ini dan sejenisnya lebih mudah dijinakkan. Bab 1974. Itu bisa digunakan sesekali untuk menghadapi musuh, dan juga bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, seperti sekarang. Belitan lebah ini memberi pelatih sedikit kesempatan untuk melarikan diri, dan dia berguling terus-menerus sebelum bersembunyi lebih jauh. Gemetaran. Tangan kanan Joker yang jatuh ke tanah bergetar. Tampaknya pada saat ini, ia merasa telah terpisah dari tubuh pemiliknya, dan ia merasakan sakit. Pukulan Lidong barusan sangat mengerikan. Baik kecepatan dan kekuatan telah mencapai puncaknya. Bahkan jika badut itu adalah master yang hebat, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari pukulan Lidong, dan dia langsung dipatahkan oleh tinju Lidong. Kerusakan pada badut terlalu berat. Salah satu lengannya tertiup angin, namun badut itu tidak merasakan sakitnya, karena di dalam hatinya, ia merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan. Dia memandang Lidong tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Anda tahu, dia mengintai sekarang dapat dikatakan sebagai waktu paling sukses yang dia pikirkan di tahun-tahun ini. Dan dia baru saja menembak begitu cepat, bagaimana bisa lawan menghindari serangan gadis laba-laba dan tank, dan masih memiliki kesempatan untuk menyerang baliknya. Mungkinkah ini tidak memakan waktu? Jika butuh waktu, senjata pendeknya juga bisa menggunakan waktu untuk menembus punggung dan jantungnya. Yang membuat badut itu semakin bingung adalah jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk menangkis saat itu. Aku khawatir bukan lengannya yang patah, tetapi hatinya yang patah, kan? Kau tahu, pukulan Lidong ditujukan ke jantungnya. Ketika badut itu terkejut sampai-sampai sulit untuk bereaksi, Lidong tidak merasakan kegembiraan kemenangan sama sekali. Baginya, tidak memiliki pukulan untuk membunuh lawannya adalah ketidakmampuannya. Dia tidak berhenti, dengan sedikit berjinjit, dia langsung bergegas menuju badut. Dia memegang jarum perak dan membidik tenggorokan badut itu. Hanya dalam beberapa saat, badut itu akan disayat oleh jarum perak Lidong. Krisis ini sangat berbahaya, dan hidup dan mati dipertaruhkan. Badut dengan lengan yang patah menunjukkan serangan baliknya yang paling kuat. Saya melihat bahwa dia membuka mulutnya tiba-tiba dan berteriak, "Tolong aku!" Gadis laba-laba menyerang dari belakang, menjentikkan lengan bajunya, dan benang sutra, seperti peluru, menembak Lidong dengan keras. Bab 1975. Benang-benang ini, seperti memiliki kehidupan, ditujukan pada tanda vital wajah Lidong, matanya, hatinya, del. Meskipun Tank itu terluka parah, tetapi melihat badut dalam bahaya saat ini, dia meraung dan menyerang Lidong dari kanan. Adapun Earl, dia juga mendengar teriakan minta tolong. Dia langsung menyerah membunuh pelatih binatang itu, menembak tubuhnya dan menyerang Lidong dari kiri. Guntur menyerang,
Targetnya adalah kepala Li Dong. Untuk sementara waktu, Li Dong adalah satu orang, 1 lawan 4. Ketika pelatih melihat bahwa Sang Earl akhirnya menggeser targetnya untuk berurusan dengan Li Dong, dia akhirnya menghela nafas lega. Jika Sang Earl terus menyerangnya barusan, sang pelatih merasa ada kemungkinan besar dia akan mati di sini. Hitungan kondisi ledakan tulang terlalu abnormal, diperkirakan tidak ada seorang pun dari level yang sama yang dapat menghancurkan pertahanannya. Pelatih tidak khawatir tentang Li Dong, karena dia tahu betul bahwa hitungannya tidak normal, dan Li Dong bahkan lebih tidak normal. Itu adalah Dewa Perang Timur. Itu dapat dibandingkan dengan Raja, dan itu dapat membunuh keberadaan yang luar biasa dengan satu pukulan. Bahkan jika keempat Earl dan yang lainnya bergabung, pelatih merasa bahwa Li Dong masih bisa menghancurkan mereka. Terlebih lagi, tidak ada gunanya bahkan jika dia khawatir. Setelah pertempuran tadi, pelatihnya sudah terluka, dan bahkan jika dia masih memiliki sedikit kekuatan bertarung, dia tidak akan dapat membantu Li Dong ketika dia naik, sebaliknya dia akan menjadi beban bagi Li Dong. Dia melirik ke samping dan menemukan bahwa baik penata rambut maupun Cui Ze tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi bersembunyi dan menyaksikan pertempuran. Keduanya adalah orang-orang yang cerdas, dan tentu saja mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti melarikan diri, karena begitu mereka memiliki tindakan melarikan diri, mungkin orang-orang itu akan segera membebaskan tangan mereka untuk membunuh mereka. Li Dong tidak mengetahui hal ini. Menghadapi serangan Kaun, matanya sedikit menyipit. Dia tidak takut, tetapi ada sentuhan ketertarikan di matanya. Yah, karena kamu mengambil inisiatif untuk menemukan kematian, maka aku seperti yang kamu inginkan. Li Dong tersenyum kecil. Tidakkah menurutmu aku, Dewa Perang Timur, memiliki air? Lalu aku akan membiarkanmu melihat apa Dewa Perang yang sebenarnya. Dengan kata-kata ini, Li Dong mengangkat giginya ke puncaknya dalam sekejap. Pada saat ini, dia benar-benar penuh kekuatan. Dalam sekejap, benang sutra gadis laba-laba sudah ada. Benang sutra itu, yang padat, mengaburkan pandangan Li Dong. Tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang kuat, tetapi juga membawa obat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bab 1976. Ketika semburan api datang, obat-obatan itu akan diam-diam tersedot ke dalam mulut dan hidung bersama dengan udara. Li Dong tidak tahu seberapa efektif obat ini, jadi dia hanya bisa menahan napas agar tidak ketahuan. Tiba-tiba, dia memadatkan matanya, lalu melompat, meninju keras, dan meledak ke arah badut. Adapun Earl dan Teng yang menyerang dari kedua sisi, dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Bum bum bum, angin tinju menerobos udara dan menghancurkan benang sutra yang berasal dari tembakan keras. Dia membunuh badut dalam sikap tegas dan tegas, tanpa memenggal kepala musuh, bersumpah untuk tidak kembali. Tatapan membunuh, mendominasi, kejam, 3 ki dalam 1. Bahkan seorang pembunuh seperti badut, melihat Li Dong yang telah menyerangnya, merasakan ketakutan dan betis menggigil. Ya Tuhan, aku tidak berselisih dengannya, kan? Saya harus mengatakan bahwa badut juga merupakan generasi pahlawan. Jika bukan karena berlindung sebagai budak di bawah nama raja, dia juga akan mampu membangun suatu prestasi yang menarik perhatian rekan-rekannya. Tentu saja, dia juga seorang pembunuh terkenal sebelum dia menjadi raja. Pada saat hidup dan mati, potensinya meledak. Dia tidak mundur. Mundur adalah jalan buntu. Dia hanya bisa bergerak maju. Saya melihat dia berdiri tegak dan bergegas menuju Li Dong dengan kecepatan maksimum yang bisa dia mainkan. Saya harus mengatakan bahwa trik ini luar biasa. Karena, ketika Li Dong melompat ke depan dan badut itu bergegas ke depan, jarak di antara mereka tiba-tiba menyempit. Tidak, harus dikatakan bahwa itu menjadi jarak negatif. Karena badut itu bergegas di belakang Li Dong. Bab 1977. Dengan bantuan tubuhnya di udara, dia berbalik 180 derajat. Ledakan.
Sebuah pukulan mengenai punggung badut. Bagian depan badut baru saja lewat, dan punggungnya masih dalam jangkauan serangan Lidong. Dia hanya perlu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk meledakkan mesin ki ke dalam tubuh badut, dan dia akan dapat menghancurkan organ internalnya sepenuhnya. Sayangnya, Lidong tidak punya waktu. Pada saat ini, Sang Earl memukul kepalanya dengan pukulan, dan tinju tangki dengan sarung tangan baja mengenai jantungnya. Jika dia tidak merespon, dia akan disakiti oleh mereka. Oleh karena itu, Lidong menyerah membunuh badut itu, dan mengepalkan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. Ledakan. Tinju Sang Earl mengeluarkan suara berderak, dan tubuhnya terbang mundur. Tangkinya sedikit lebih menyedihkan, dia tidak memiliki kemampuan perlindungan tulang yang eksplosif seperti Earl. Bahkan jika dia memakai sarung tangan, tulangnya bisa langsung retak. Ini seperti benar-benar hancur. Itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Kel 1K, Kel 1K. Tubuh tangki yang tinggi terbang keluar dengan keras, menghantam sofa kayu solid dengan keras. Sofa itu langsung hancur. Bab 1978. Dia berbaring di sana, menyemburkan seteguk darah, dan napasnya menjadi lebih layu. Sebagai perbandingan, Earl lebih baik. Saat dia mengepalkan Lidong, tulangnya sudah mencapai batasnya. Oleh karena itu, tinju besi tak terkalahkan Lidong tidak terlalu berbahaya baginya. Meski begitu, ketika gelombang agung datang, Sang Earl masih memperhatikan celah antara dirinya dan Dewa Perang Timur. Tubuh Earl mundur lagi, dan akhirnya menabrak meja besar, dan kemudian berhenti dengan susah payah. Tangan kanan yang mengepalkan Lidong barusan bergetar sedikit, seolah-olah menderita kelumpuhan. Dewa Perang Timur. Earl menatap Lidong dengan ekspresi ngeri. Pada saat inilah dia akhirnya menyadari bahwa orang-orang seperti dirinya benar-benar meremehkan satu sama lain. Sebelum mereka bermain melawan Lidong, mereka selalu berpikir bahwa Dewa Perang Timur hanyalah mitos yang berlebihan dan memiliki nama yang kosong. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Lidong barusan benar-benar luar biasa. Mereka berempat tidak bisa senang sama sekali. Jangan katakan membunuh pihak lain, jika tidak ada kecelakaan, jika Anda melanjutkan, mereka berempat mungkin dipenggal oleh pihak lain. Saya khawatir hanya raja yang bisa membunuh lawan. Para petarung ini dan dia benar-benar bukan lawan yang levelnya sama. Meskipun ide ini sulit diterima, Sang Earl harus berpikir begitu. Dengan cara ini, dia memiliki ide untuk mundur di dalam hatinya. Karena dia bukan lawan, dia tidak bisa membiarkan semua temannya mati di sini. Bab 1979. Dia meniup peluitnya. Beginilah cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Setelah Lidong memukul badut dengan satu pukulan dan menerbangkan Earl dan Teng dengan satu pukulan, gadis laba-laba menjadi kekuatan utama untuk menyerang Lidong. Wanita ini tampaknya memiliki benang sutra tak berujung di tubuhnya, terus-menerus menyerang Lidong dengan benang sutra. Selain itu, dia masih memiliki banyak bubuk obat, partikel kaca dan hal-hal lain di tubuhnya, semuanya dibius. Pada saat ini, dia membanting tangannya, dan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya membentuk tongkat putih. Tongkat yang terbuat dari benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang tongkat itu, berteriak, dan bergegas ke arah Lidong. Sebuah tongkat mengenai kepala Lidong. Wajah Lidong tenang, dia mengulurkan tangannya, dan tongkat itu mencapai tangannya. Gadis laba-laba menarik keras, tetapi tongkat itu tidak bergerak. Kemudian, gadis laba-laba mengambil napas pada tongkat itu, dan tongkat yang terbuat dari benang sutra itu terbakar. Api itu sangat ganas, dan dalam sekejap mata api itu menyala dari ujung yang dipegangnya sampai ujung yang dipegang oleh Lidong. Baru pada saat itulah Lidong melepaskan, tongkat itu melunak, berubah menjadi benang sutra, terbakar dan jatuh ke tanah. Itu dia. Lidong menatap gadis laba-laba dan bertanya dengan suara yang dalam.
Tak satu pun dari gerakan wanita ini yang sangat berbahaya, tetapi itu menyebabkan banyak masalah baginya. Karena itu, dia waspada. Dia berharap wanita ini bisa lebih kuat, sehingga ketika dia terbunuh, dia akan lebih segar. Gadis laba-laba tidak menjawab. Bab 1980. Tangannya bergerak cepat lagi, dan kali ini, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya lagi. Bedanya, kali ini benang sutranya berwarna hitam. Benang sutra hitam itu tidak mengenai Li Dong sebagai senjata tersembunyi olehnya, tetapi terjalin, membentuk jaring hitam besar dalam sekejap. Jaring hitam besar langsung mengepung Li Dong. Mundur. Pada saat yang sama, sang Earl meraung keras. Tulang-tulangnya membuat suara berderak lagi, dan kemudian bergegas menuju sudut jaring besar. Dia tahu betul bahwa jika mereka ingin mundur, seseorang harus menahan Li Dong untuk sementara. Sebagai pemimpin 8 jenderal perang, dia memiliki kekuatan terbaik, jadi kandidat ini tidak lain adalah dia. Selain itu, Tang Qi juga meraung dan bergegas menuju Li Dong dari sisi lain. Membunuh. Pada saat ini, Earl benar-benar memerah. Dia memiliki ekspresi biadab, dan udara kekerasan yang kuat memancar dari seluruh tubuhnya. Earl tahu bahwa dia kemungkinan besar akan berada di sini selamanya. Namun, sebagai pemimpin 8 jenderal perang, dia tidak punya alasan untuk melarikan diri sendiri. Jika tidak, bahkan jika Li Dong tidak membunuhnya, raja akan membunuhnya setelah dia kembali. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.